Kata beliau, kalau hati kau penuh dengan takwa, penuh itu hatimu itu dengan ketakwaan Allah, maka semua itu akan tampak bagimu. Rahasia-rahasia alam muluk maupun alam malakut, alam yang tidak kasat mata secara umum. Inilah yang diperoleh oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati mereka itu penuh dengan ketakwaan, akhirnya mereka mendapatkan kemudahan menyingkap hijab antara mereka dengan Allah, kemudian mengetahui adanya rahasia-rahasia di alam malakut yang secara umum mungkin kita tidak tahu, kebanyakan manusia tidak tahu. Dan ini perlu kita yakini dan wajib kita imani bahwasanya ada alam malakut itu, alam yang mata zahir kita tidak bisa dilihat. Di situlah tanda-tandanya orang beriman, percaya dengan adanya perkara yang gaib, bukan hanya yang sifatnya nampak oleh mata saja, tetapi yang tidak tampak oleh mata pun kita wajib imani. Alamnya para malaikat, alam jin, alam gaib yang tidak kelihatan oleh mata, yang bisa ditebus hanya dengan ainul basirah, mata hati. Bahkan di sini beliau juga menyebutkan, kalau hatimu sudah dipenuhi dengan takwa, wa yatayassaru laka min husulil ulumil ladunniyah, engkau pun akan mudah untuk memperoleh ilmu laduni. Ilmu laduni itu memang ada, Bapak Ibu sekalian. Ilmu laduni minal asrar, berupa rahasia-rahasia, wal mukasyafat dan mukasyafah wal ma'arif dan ma'rifat min ghairi kasbin wa ta'bid, tanpa susah payah dan tanpa adanya usaha. Ilmunya itu langsung dari Allah. Ilmunya langsung, sirnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu takwa, maka dia berpotensi mudah mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni ini sudah disinggung oleh Allah. Bahwasanya orang kalau dia takwa, dia akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah dan Allah langsung yang akan mengajari kamu. Benar Bapak Ibu, ada orang-orang itu yang diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati mereka itu betul-betul penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tingkat ketakwaan itu berbeda-beda. Ada tingkatan-tingkatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu laduni itu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk menemui Nabiullah Khidir, maka ketika itu Allah menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi itu ayat 65, wajada 'abdan min 'ibadina wa atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Musa dan Yusha bin Nun ketemu salah satu hamba-hamba kami. Wa atainahu rahmatan min 'indina, yang kami beri rahmat hamba itu, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Hamba itu kami beri ilmu langsung dari kami. Itulah ilmu laduni, ilmu langsung diberikan oleh Allah tanpa ada perlu dengan belajar, tanpa perlu dengan usaha jerih payah. Itu memang ada, bukan sendiri menyebutkan seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kita hatinya penuh dengan takwa, itu insya Allah bisa didapat. Memang ini bukan hal yang mudah tentunya. Salah satunya lagi disebutkan dalam sebuah hadis, bahwasanya di antara tanda-tanda atau faktor yang menyebabkan orang ini bisa mendapatkan ilmu warisan langsung dari Allah itu, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diketahui. Man amila bima 'alima wa qatahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah wariskan dia ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Maksudnya ilmu langsung diwariskan oleh Allah tanpa perlu dengan belajar. Jadi ada dengan takwa, kemudian dengan cara mengamalkan apa yang sudah diketahui. Mengamalkan apa yang sudah diketahui. Dulu, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat-riwayat berita-berita orang-orang yang mereka ini dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti Imam Al-Ghazali di sini dinukilkan oleh Syekh Nawawi Banten pengalaman rohani beliau.
terkait mendapatkan ilmu laduni. Yang saat itu beliau ternyata waktu selama belajar bahkan sudah mengajar belum dapat, bahkan sudah menjadi imam besar baru dapat nanti ketika suatu kejadian. Ada kejadian bersama adik beliau Imam Ahmad. Jadi sudah menjadi orang alim besar. Jadi sudah menjadi orang alim besar, sudah punya murid begitu banyak, baru beliau nanti dapat pengalaman rohani, yaitu mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Salah satu di antaranya itu yang terkenal dalam mazhab kita ada namanya ulama. Walaupun sebenarnya ulama-ulama di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu rata-rata kebanyakan ulama-ulama kondang itu rata-rata kebanyakan para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini termasuk beliau bermazhab ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Sekelas Imam Al-Ghazali masih ikut mazhab. Apalagi kita yang biasa-biasa ini keilmuannya, lebih-lebih lagi harus bermazhab itu. Nah, ada namanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu seorang ulama namanya Imam Ahmad Romli, yang dikenal dengan Imam Romli. Kalau kita baca kita bikin Bapak Ibu sekalian, itu nanti ketemu tuh sering ada pandangan pendapat yang berbeda, selalu berbeda antara Ibnu Hajar, Imam Romli, Ibnu Hajar, Imam Romli. Imam Romli ini walaupun nanti di dalam pengambilan hukum ketika ada perbedaan takut kontradiktif antara pendapat Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, yang dipakai itu Imam Ibnu Hajar. Yang lebih dipakai, yang utama contohnya Imam Ibnu Hajar bilang haram, Imam Romli bilang makruh, maka yang utama dipegang pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tetapi walaupun demikian Imam Romli ini ternyata bukan hanya sekedar alim, beliau dapat ilmu juga biasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika itu diceritakan dalam kitab Tazkirun Nas. Imam Romli ini Bapak Ibu sekalian tuh berjalan menggunakan kendaraan. Ketika di atas kendaraan ada orang bertanya, "Wahai Imam, saya ingin bertanya tentang suatu permasalahan." Silakan. Maka ditanyalah oleh orang tersebut Imam Romli yang saat itu sedang berada di atas kendaraan diiringi oleh murid-murid beliau. Nah, pertanyaannya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya luar biasa sulitnya. Pertanyaan itu sangat-sangat sulit. Akhirnya ketika mendengar pertanyaan itu beliau tidak langsung jawab. Beliau tertunduk dulu. Kemudian oleh kanan, oleh kiri, pandang ke atas, baru mundur lagi. Maka baru beliau jawab. Baru dijawab tuntas, selesai jawaban itu. Maka selesai menjawab dengan tuntas, yang bertanya sudah puas. Selepas pergi, murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, tadi itu kenapa Tuhan kok sebelum menjawab itu mandang kanan, kiri, ke atas, bawah? Ada apa sebenarnya?" Maka apa kata beliau? Bahwasanya lamma sa'alani anha lam yakun li'ilmu biha. Ketika pertanyaan tadi itu dihadapkan kepadaku, aku sama sekali tidak punya jawaban untuk menjawabnya. Betul-betul kosong. Maka saat itu kata beliau, "Fatasaffahtu kutubal masyriq wal maghrib falam aghfar biha." Akhirnya aku pandang ke kanan, aku singkap, aku telaah seluruh kitab-kitab yang tersimpan di bumi belahan barat. Dicek semuanya kitab-kitab yang tertimbun yang ada di belahan barat. Tidak kutemukan. Oleh ke kiri, lihat semuanya. Aku buka itu, tasaffah itu. Aku buka, aku singkap semua kitab-kitab di belahan timur. Falam aghfar biha. Belum juga aku dapatkan. Bahkan kata beliau, "Summa nadartul lawhal mahfuz walam ajidha." Aku lihat di lauh mahfuz, tidak ketemu jawaban. Langsung kata beliau, "Summa." Kemudian beliau mandang hatinya, "Summa akhbarani Rabbi an qalbi biha." Kemudian aku memandang fokus ke hatiku, disitulah Tuhanku memberikan jawabannya langsung kepadaku. Masya Allah. Jadi ilmu langsung dari Allah. Jawabnya itu langsung ilmu dari Allah. Ini salah satu contoh ilmu laduni. Ya,
ilmu laduni tadi, salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah dengan keberkahan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sehingga Rasulullah SAW itu masyhur ada doa yang mungkin kita juga bagus untuk mengamalkannya. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan Rasulullah itu di dalam doanya terkait masalah ilmu pernah beliau berdoa seperti ini, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat terhadap ilmu yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Kemudian ilmu yang sudah ada itu bermanfaat, kemudian aku minta ajarkan kepadaku ilmu yang sekiranya memberi manfaat untukku. Wa zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Wa na'udzubillah wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan perihalnya ahli neraka. Ini doa Rasulullah SAW dalam kaitan dengan ilmu. Pertama tadi minta supaya ya Allah, ilmu yang Engkau berikan kepadaku yang sudah Engkau ajarkan itu berilah manfaat. Manfaatnya ilmu, kata para ulama, Imam At-Tirmidzi menyebutkan yaitu dengan diamalkan. Berarti kita juga minta kepada Allah kekuatan, ya Allah, ilmu yang telah diberikan, yang telah Engkau ajarkan kepadaku, supaya beri kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Nah, ini yang pertama. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu, mengamalkan ilmu yang kita miliki kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepada aku ya Allah ilmu yang belum aku ketahui, tetapi ilmu itu ilmu yang bisa aku amalkan. Ilmu yang sekiranya bisa aku amalkan. Jangan ajarkan kepada aku ilmu yang sekiranya aku tidak bisa mengamalkan. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah untukku itu. Nah, perintah minta tambah ilmu ini ada dalam Al-Quran. Dalam surah Thaha itu, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, katakanlah apa perkataan yang diperintahkan oleh Allah, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Masya Allah, bayangkan Nabi Muhammad kekasih Allah masih diperintahkan oleh Allah untuk minta tambah ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Berarti kalau kita lebih-lebih lagi banyak untuk meminta tambah ilmu, dan tentunya tadi ilmu yang sebelum disebutkan, yaitu ilmu yang bisa kita amalkan. Ilmu yang bisa kita amalkan. Nah, kemudian kita pernah mendengar bahwasanya orang itu kalau dapat ilmu itu ada resiko yang akan dihadapi. Salah satu di antara pertanyaan di akhirat nanti adalah yang paling berat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, di antara pertanyaan tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, kemudian tentang waktu, maka pertanyaan yang paling berat itu menurut beliau pertanyaan tentang ilmu. Sudahkah engkau mengamalkan ilmu yang kau ketahui? Itu pertanyaan paling berat itu. Jadi seberapa banyak ilmu yang kita punya itu kira-kira sudah tidak kita ngamalkan semuanya? Makanya saking hati-hatinya para ulama, minimal kalau ilmu yang berkaitan dengan bukan yang fardu, yang sunnah, yang kaitan dengan kebaikan, minimal seumur hidup harus pernah diamalkan satu kali. Minimal itu untuk menunaikan haknya ilmu. Nanti kalau dituntut oleh Allah, sudahkah engkau mengamalkan terhadap apa yang telah kau ketahui? Contoh, kita tahu sunnahnya bersiwak. Pernah nggak mengamalkan siwak? Pernah nggak kita tuh mengamalkan ilmu berkaitan dengan siwak? Kita tahu ilmu bahwasanya sunnah melaksanakan salat tahajud. Pernah nggak mengamalkan salat tahajud seumur hidup? Kalau tidak pernah, minimal sekali. Apa saja ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebaikan yang sifatnya sunnah-sunnah itu supaya tidak ada tuntutan nanti di akhirat terhadap ilmu kita, hendaklah dikerjakan minimal sekali. Salat duha, sunnah-sunnah yang lain, selagi kita dapat mengerjakannya harus dikerjakan, jangan sampai sama sekali tidak dikerjakan. Karena nanti itu dituntut oleh Allah, dituntut terhadap ilmu yang kita punya, terhadap ilmu yang kita dapatkan itu sudah tidak kita amalkan. Berbuat baik dengan anak yatim, dapat pengajian pentingnya berbuat baik dengan anak yatim, sudah nggak ngamalkan? Pernah nggak?
mengamalkan ilmu berbuat baik dengan anak yatim. Minimal sekali seumur hidup pernah dikerjakan biar nanti tidak ada tuntutan atas ilmu yang kita ketahui. Jadi pertanyaan yang paling berat nanti itu salah satunya kalau menurut Abdullah bin Abbas justru pertanyaan tentang ilmu. Ya tentunya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata demikian karena memang Abdullah bin Abbas ini dikenal dengan Bahrul Ulum, samudranya ilmu. Semua ilmu beliau kuasai. Jadi bayangkan bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diketahui beliau itu. Ini sesuai dengan ukuran beliau. Beliau itu diceritakan di rumahnya itu setiap hari pun dari mulai pagi sampai sore itu fokus berfatwa. Nanti di bagian pintu rumah beliau itu ada yang bagian semacam yang pengomando. Siapa yang di sini rombongan yang hadir di sini ingin bertanya seputar tafsir, silakan masuk rombongan. Langsung tuh dikupas tuntas masalah tafsir. Dijawab habis sama Abdullah bin Abbas keluar. Nanti datang lagi rombongan masih banyak di luar. Siapa yang ingin bertanya seputar fikih masuk rombongan. Tuntas dijawab sampai sore seperti itu. Jadi memang betul-betul bahrul ulum betul, ahli ilmu betul Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah itu. Dan ternyata rahasianya beliau jadi orang alim itu tidak semata-mata karena kecerdasan beliau, tidak. Salah satu keberhasilan rahasia Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dapat doa khusus dari Rasulullah SAW. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadi beliau itu pernah dapat doa khusus dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini akan ilmu agama dan berikanlah dia pengetahuan tentang takwil. Makanya alimnya luar biasa. Kenapa kok dapat doa khusus? Ada lagi ceritanya. Ini mungkin perlu dapat kita renungkan dan bisa kita arahkan untuk anak-anak kita, anak atau cucu itu. Bagaimana menuntut ilmu itu supaya dapat seperti Abdullah bin Abbas. Karena kita menuntut ilmu, memperoleh ilmu agama itu beda dengan ilmu dunia. Ilmu agama tidak sama dengan ilmu dunia. Ilmu agama itu masih ada kaitan-kaitan yang sifatnya ruhaniyah, batiniyah. Maka tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan intelektual, tidak. Jadi Abdullah bin Abbas dapat doa khusus itu ternyata beliau itu punya kebiasaan suka berkhidmat dengan Rasulullah. Pokoknya kalau Rasulullah itu keluar dari buang air itu sudah standby. Abdullah bin Abbas itu menyediakan air untuk berwudu. Kalau beliau mau pergi sedang zidiaga. Pokoknya Abdullah bin Abbas suka khidmat dengan Rasulullah. Memang sepupu tapi umurnya jauh dari Nabi. Karena ayah beliau Abbas itu, paman Nabi itu agak seumuran dengan Nabi Muhammad. Paman tapi agak dekat jarak dengan Muhammad. Makanya anaknya Abdullah itu jauh jarak dengan Nabi. Sepupu tapi umurnya masih kecil. Itu termasuk sahabat kecil gitu. Sahabat yang ketemu Rasulullah masih kecil. Sepupu bagi Nabi langsung. Nah, itu ketika Nabi mendapati di depan selepas beliau buang air itu ditanya, ini siapa? Man wada'ah, siapa ini yang menaruh air ini untuk saya berwudu ini? Maka dibilanglah Abdullah bin Abbas. Di saat itulah Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas secara khusus. Maka kalau anak-anak kita ada yang mungkin yang menyantren, belajar, mondok, itu kalau bisa sebisa mungkin dapat doa khusus dari kiainya. Dari kiainya dapat doa khusus seperti ini. Rasulullah mendoakan khusus untuk Abdullah bin Abbas secara pribadi khusus. Doa dapat luar biasa ya. Makanya Abdullah bin Abbas dapat ilmu yang begitu luar biasa. Dudukannya bahrul ulum, samudranya ini. Nah, saking banyaknya ilmu, akhirnya beliau wajar mengatakan yang paling berat nanti yang aku khawatirkan itu pertanyaan di akhirat, pertanggungjawaban seputar ilmu. Ini sebab beliau. Nah, kalau kita bagaimana? Ya tergantung masing-masing. Kalau orang yang tipenya yang kaya raya, berarti yang paling berat bukan ilmu, berarti harta dia, kan gitu. Berarti yang paling berat tuh harta dia. Ilmu tidak begitu banyak, tapi yang banyak harta. Tentunya orang seperti ini yang paling berat tuh dia nanti adalah terkait pertanyaan 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan nanti di akhirat itu. Sebelum bergeser kaki anak Adam, pertanyaan itu pasti akan dihadapkan terlebih dahulu. Salah satunya harta. Harta. Makin banyak, berarti makin sulit. Sama nih, ilmu makin banyak, makin
sulit juga. Makin banyak dipertanggungjawabkan. Jadi timbul pemahaman yang keliru. Kalau gitu tidak usahlah jadi orang alim, tidak usahlah belajar. Makin banyak tahu, makin banyak tuntutannya. Ini paham yang keliru. Lebih parah lagi nih. Nah katanya bahaya nanti kalau banyak ilmu kan banyak tuntutan di akhirat. Tidak seperti itu. Abu Darda, sahabat Nabi Sayyidina Abu Darda itu pernah bilang kepada seorang sahabat, ya Uwaimir, kata beliau, wahai Uwaimir, coba kamu renungkan, ya, kaifa taqul yaumal qiyamah. Apa jawabanmu kalau pada hari kiamat nanti engkau ditanya, a'alimta am jahilta? Kamu ini orang alim atau orang jahil? Kamu ini orang alim atau orang jahil? Wahai Uwaimir, kata Sayyidina Abu Darda, kamu kalau menjawab aku orang alim, maka sewaktu itu kamu akan ditanya, bagaimana engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau ketahui? Karena kau orang alim. Nah, ini berat kan pertanyaannya? Karena dimintai pertanggungjawaban bagaimana pengamalan terhadap ilmu yang sudah diketahui. Kalau kau ngaku orang alim, kata Sayyidina Abu Darda. Tapi kata beliau, kalau engkau jawab kamu udah alim, engkau pun akan dicecar, akan ditanya juga pada kiamat. Jahil itu, aku bukan orang alim, aku orang jahil. Maka engkau pun akan diminta pertanggungjawaban. Engkau akan ditanya, "Fama kana uzruka fi ma jahilta alla ta'allamta?" Apa alasanmu uzurku jadi orang jahil itu apa alasanmu? Kenapa kau tidak belajar? Alla ta'allamta. Kenapa kau tidak belajar? Jadi tetap kena dua-duanya. Jadi orang alim berilmu beresiko akan diminta pertanggungjawaban dengan ilmunya, tidak berilmu jahil bahasanya, tidak punya pengetahuan juga beresiko. Apalagi dia bilang banyak majlis. Jadi uzurnya itu yang diminta sama Allah. Apa alasan kau sehingga kau tidak bisa menjadi orang yang berpengetahuan tentang agama? Apa menyebabkan kau tidak punya ilmu agama? Daerah saya itu tidak ada pengajian. Dusta. Tapi dah itu tempatnya pengajian. Nah, daerahmu itu banyak pengajian. Apa alasan uzurmu? Saya sibuk. Kesibukan apa? Superaut. Pokoknya diminta pertanggungjawaban. Ketika menjawab alim, kata Sayyidina Abu Darda, kamu beresiko, yaitu diminta pertanggungjawaban terhadap keilmuanmu. Tetapi kalau kamu jawab tidak alim, berarti jahil, kamu pun diminta pertanggungjawaban apa uzur, apa alasan yang bisa diterima sehingga kau tidak mengetahui ilmu agama. Tapi kalau dia alasannya diterima, contohnya saya hidup di hutan gitu, hidup sendirian, tidak ada orang, jauh dari ulama, oh ya nggak apa-apa, aman, karena memang tidak ada akses untuk belajar. Tapi kalau hidup di tengah-tengah, qaribun bainal ulama, dekat di antara para ulama, itu tidak jadi alasan kalau dia mengatakan saya tidak bisa belajar karena nggak ada orang mengajari, itu tidak bisa. Alasan itu akan ditolak oleh Allah. Jadi beresiko dua-duanya. Maka yang tepat adalah dia tetap belajar, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang diketahui, yang tetap diusahakan untuk mengamalkannya. Nah itu ada di para ulama saking hati-hatinya, minimal ilmu yang kita ketahui jangan sampai tidak pernah diamalkan sama sekali kalau kita mampu. Tentunya ilmu tentang tadi itu salah satu contohnya tentang siwak, tentang puasa, tentang salat sunnah dan lain-lain sebagainya, ilmu yang kita ketahui. Berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan orang miskin, dengan anak yatim, kan banyak ilmu yang kita ketahui itu, fadilah-fadilahnya bahkan. Tetapi kalau tidak diamalkan, itulah yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu langsung kepada seorang hamba tanpa melalui perantara usaha dan belajar. Nah, maka kata Imam Ghazali tadi, kalau hatimu penuh dengan takwa, engkau akan mudah mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab ini beliau baru mengatakan ini baru kulitnya takwa, kulitnya ilmu takwa. Kalau mau batinnya, intisarinya, isinya, itu kamu loncat naik kelas lagi. Kajilah kitab saya Ihya Ulumuddin, itu lebih dalam lagi katanya. Jadi lebih dalam lagi. Nah di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi Banten, Syekh Nawawi beliau menceritakan terkait pengalaman rohaninya Imam Ghazali mengenai ilmu laduni.
ilmu laduni. Hukia diceritakan anna Imam Al-Ghazali bahwasanya Imam Al-Ghazali sara imaman fi masjid. Beliau menjadi imam di masjid beliau. Jadi Imam Ghazali itu di samping imam dia juga imami di masjidnya. Walahu akhun ismuhu Ahmad. Beliau punya saudara namanya Ahmad. Itu yang saya ceritakan di awal-awal kemarin, di awal pembukaan kitab ini. Beliau itu statusnya yatim, meninggal ayahnya ketika beliau masih kecil, 2 beradik. Nama beliau Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad. Jadi luar biasa. Beliau itu nama Muhammad, ayah Muhammad, kakek Muhammad. Jadi Muhammad Al-Ghazali. Adik beliau Ahmad. Adik beliau Ahmad. Kenapa ulama dulu itu banyak namanya Muhammad, Ahmad? Karena sama aja Ahmad, Muhammad, Hamid, satu mustaq. Karena memang ada keistimewaan. Orang nama Muhammad itu ada keistimewaan. Man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu bil jannah. Dalam kitab Anak itu ada cerita pembahasan tentang akikah. Itu ada ulasan sedikit tentang memberi nama dengan nama Muhammad. Siapa? Sabda baginda Nabi, man wulida lahu mauludun, diberi anugerah anak laki-laki tentunya, bukan anak perempuan. Man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan, dinamailah anak itu dengan nama Muhammad. Dasarnya bukan karena ikut-ikutan, tetapi hubban li wa tabarrukan bismi, karena didorong rasa cinta, sangat cinta dengan aku dan ingin dapat berkah dengan nama aku itu. Karena huwa wa mauluduhu bil jannah, maka dia dan seanaknya berada dalam surga. Ini salah satu keistimewaannya. Tapi itu realitanya banyak Muhammad, tapi kelakuannya ada. Nah itu jangan dibahas. Pokoknya ada sabda Nabi seperti itu. Mungkin sebab orang kalau namanya Muhammad ada keberkahan, yaitu anak itu akan mudah menjadi orang baik, berkah namanya itu. Kalaupun ada nama Muhammad tapi tidak sesuai, kelakuannya kurang cocok, itu pengecualian gitu. Mungkin ngasih namanya bukan karena cinta Nabi Muhammad, itu syaratnya itu tadi hubban li wa tabarrukan. Ada kadang ngasih nama Muhammad bukan karena cinta dengan Nabi Muhammad, karena ya pengen saja itu. Kalau pengen saja tidak masuk syaratnya. Kan kategori dalam hal itu hubban li, dia memberi nama anak itu dengan Muhammad itu karena didorong rasa cinta. Saking cintanya dengan Muhammad, anakku kasih Muhammad aja. Dan plus ingin dapat berkah, dapat keberkahan nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad itu dikasih nama anaknya. Kalau dalam satu riwayat dulu kita disampaikan oleh guru kita Al Habib Fawzi, beliau pernah menyampaikan riwayat ini berikan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nanti di hari kiamat itu, ini salah satu keberkahannya. Adapun bagaimana nanti perlakuan Allah itu bimasyiatillah, atas kehendak Allah. Nanti akan diserukan pada hari kiamat orang yang namanya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka yang di saat itu namanya Muhammad itu mendungak, namanya Muhammad itu langsung mendungak. Nah, di saat itu orang-orang yang nama Muhammad karena sama dengan nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ada perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perlakuan khusus karena apa? Allah malu mengazab hambanya yang kok namanya sama dengan nama kekasihnya. Nah, itu tentunya bimasyiatillah, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan Imam Al-Ghazali namanya Muhammad, punya adik Ahmad. Jadi lam yaqtadi bihi faqala al-imam li ummihi, yang mana artinya Ahmad ini itu tidak ikut bermakmum mufarokoh. Akhirnya Imam Ghazali bilang ke ibundanya, ya ummi muri abi Ahmad bil iqtida'i fi sholati an la yattahimani an-nasu ala sulbini. Wahai ibu, coba perintahkan hatiku itu Ahmad supaya jangan mufarokoh. Dia di belakangku bermakmum kelihatannya, tapi dia mufarokoh. Dia mufarokoh. Kalau dia mufarokoh, nanti takut orang kira aku ini akhlaknya buruk, ada sesuatu yang buruk dalam diriku, sehingga aku dicurigai oleh orang-orang karena hatiku tidak mau bermakmum denganku. Pak Amar dari fakta Nabi ini, akhirnya si ibu Imam Al-Ghazali memerintahkan adiknya itu Ahmad untuk berimam, tetap jangan mufarokoh, bermakmum dengan Imam Ghazali. Fara'an Nabi Baktin Imam zaman Fafarahau. Ternyata selepas sembahyang bermakmum lagi. Ketika sembahyang artinya tengah melihat Imam Ghazali itu di perut Imam Al-Ghazali itu tengah imam itu penuh dengan darah.
Akhirnya kena penurunan darah, nampak darahnya zuhir, nyata. Fafaraqahu mufaraqahu, terjadi bermakmum lagi dengan abangnya. Maka summa lamma faraga min as-shalah sa'alahu imam an sababi mufaraqatihi fi shalah. Ketika selesai sembahyang, abangnya Imam Ghazali tanya, kenapa sebabnya kau mufaraqah? Faqala lahu abu, maka Imam Ahmad adiknya mengatakan, inni ra'aitu batnaka mamlu'an bid-dam. Aku melihat perutku penuh darah. Darah itu najis. Maka aku mufaraqah. Maka dikatakan Imam halat as-shalah yatadzakkaru masalatan mutahayyirah. Nah, ternyata ketika Imam Al-Ghazali mimpin jadi imam, di saat itu beliau tengah sholat itu, bayangkan, salat Imam Al-Ghazali tengah sholat, yatadzakkaru masalatan mutahayyirah, terkenang atau keingat pembahasan tentang mutahayyirah. Mutahayyirah itu adalah wanita yang kebingungan menentukan darah haid. Ini darah haidnya, darah istihadah. Nah, itu ada pembahasan namanya mutahayyirah. Kok belum sampai waktu biasa ini udah berhenti, gimana hukumnya? Nah, itu ada pembahasan khusus tentang darah haid, mutahayyirah. Perempuan bingung menentukan darahnya kok agak tidak begitu peka. Nah, itu ada namanya pembahasan wanita yang kebingungan. Di saat Imam Ghazali sedang salat, kepikir masalah itu, masail fikih tentang itu. Jadi adiknya memandang perut Imam Ghazali penuh darah. Faqala lahu imam, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, min aina akhadhal ilma? Dari mana kamu mendapatkan ilmu ini? Kok tahu? Saya dalam salat memikirkan seputar darah mutahayyirah, perempuan haid. Maka adiknya mengatakan, akhadtuhu min asy-syaikh al-mutaqi wa huwa alladhi yuqayyiduni 'ala al-qadimah wa yuslihuha. Aku mendapatkan ilmu ini itu dari seorang guru. Guruku namanya Asy-Syaikh Al-Mutaqi, kerjanya di pasar, jahit sendal. Wadi ternyata. Wadi tapi jahit sendal. Itu guru saya di pasar. Padahal Imam bin Syafi'il Farras, maka Imam Ghazali pergi ke orang tua itu yang menjadi sendal itu, yang menjadi guru adiknya Imam Ahmad. Maka Imam Ghazali mengatakan, wahai Tuhan, aku ingin mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Ilmu laduni tadi, ilmu langsung dari Allah. Maka si Syekh Mutaqi mengatakan, la'allaka la tudhibu ita'ata amri. Engkau kayaknya tidak mampu ikuti perintahku. Maka Imam Ghazali paksa, insyaallah uti'u dzalik, insyaallah aku mampu. Akhirnya kata yang tadi penjahit sendal Syekh Mutaqi yang di pasar itu, ukus hadil ardh. Ini lantai tanah ini yang kotor ini, coba sapu. Falamma arada Imam ayat nasuha bil miknas amahu bikansiha bil yad. Ketika Imam Ghazali ingin mengelap tanah dengan pakaian, dibilang jangan pakai sapu, gunakan tangan. Jadi mengelap lantai itu dengan tangan. Lantai kotor berdebu pakai tangan. Imam Ghazali pakai sapu, pakai tangan. Maka di sapu dengan tangan. Sumara hadratan katsiratan jiddan bil ardi faqala dzalika syai'un ummus hadil ajra. Ketika lagi nyapu santai, banyak kotoran, mungkin kotoran cecak atau kotoran tikus itu. Banyak bercecer itu. Akhirnya kata Syekh itu, ummus hadil ajra. Ya, coba sapu ini kotoran ini. Falamma arada imamu ayyabsi khatiyabahu, ketika Imam Ghazali mau melepas pakaiannya untuk menyapu lantai yang penuh kotor itu, maka Syekh yang tadi mengatakan, uklusha ma'ama anta alaihi min libas. Jangan dicopot. Usap itu lantai, bersihkan lantai itu sambil mengenakan pakaian. Jadi berlangsung ini. Tidak boleh lepas pakaian. Jadi kamu langsung jatuhkan dirimu tuh kan gitu, menyapu lantai kotor dan ada penuh kotoran itu. Maka falamma arada ayat nusabi ridho qalbi, Imam Ghazali tetap patuh biridho qalbi dengan pasrah. Akhirnya memang mau bergerak. Melihat ketulusan Imam Ghazali di situlah, dan sunnah Syekh Al-Kansi, Syekh yang tadi di pasar bilang stop, sudah cukup. Sudah nampak betul ketulusan Imam Ghazali. Wa amarahu bil ruju' ila baiti falamma raja'a imam wa ta'adda ila madrasatihi wa huwa mahallu ta'allim bil ulum lil talabah faqala lin nas hadha mahallu tabi'ina ma'asibyan. Akhirnya sudah balik ke rumah. Balik ke rumah, pergi ke tempat majelis taklim beliau. Apa kata beliau? Bilang ke murid-muridnya, kita selama ini belajar masih seperti taman kanak-kanak. Ilmu kita yang sudah kita kaji lama-lama ini, itu levelnya masih anak-anak. Kalau dibanding ilmunya tadi, adik beliau Ahmad yang berguru dengan Syekh Mutaqi. Masya Allah. Ya sudah kata beliau. Beliau mengatakan, ini baru ini taman kanak-kanak ini kayak ini. Kelihatan serius, padahal itu belum apa-apa lagi, masih level anak-anak.
Wa qad a'tahu Allahul ulum al-laduniyah, dan Allah telah memberikan ilmu laduni kepada Imam Ghazali. Wa sara hina idzin yarahana jami'al ulum allati 'alamaha lin-nas akhiratan bi nisbati li hadhihi al-ulum allati afadaha Allah 'ala qalbihi min wali kasbi wa ta'abin min radhiyallahu anhu. Akhirnya ketika sudah dapat ilmu laduni, beliau memandang ilmu-ilmu yang sudah dikaji itu semuanya remeh dibandingkan ilmu yang dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Seperti itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para ulama-ulama kita, meskipun kita saat ini belum bisa sampai seperti mereka. Ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sampai sini kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adhabil nar. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نستودعك ما علمتنا فرده الينا عند احتياجنا اليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.